Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Seniman Bonsai. Nah, di video kali ini di hadapan kita ini ada jenis pohon sancang dengan ukurannya cukup besar. Nah, di waktu itu sudah saya beri gerakan untuk cabang-cabang baru, dan ini mau kita lanjutkan lagi untuk proses ke gerak tahapan selanjutnya. Ini ukuran pohon ini cukup besar ya kawan-kawan ya. Kurang lebihnya lingkarnya itu kurang lebih hampir 1 meter untuk diameter lingkar batang bawah, bagian bawahnya itu. Usia pohon ini saya kurang paham. Saya belinya dulu masih buahan, masih liar, tinggi, kurang lebih sekitar berkisaran sekitar 6-7 bulanan. Saya beli ini, kemudian lalu saya tanam, saya ground di sini. Sempat ada yang bagian cabang yang mati waktu saat penanaman, karena di waktu itu sempat saya pergi kerja di luar daerah tempat saya. Akhirnya nggak kerawat selama kurang lebih hampir 3 bulanan gitu. Untuk penyiraman, untuk perawatan kurang, akhirnya ada yang mati. Nah, setelah itu bekas yang luka-luka mati, bekas mati, cabang-cabang yang mati itu mulai saya pahat, pola dengan saya pahat, dan itu udah mulai berjalan. Bekas pahat-pahatannya nanti kita lihat, kita cek. Nah, ini akan saya lanjutkan untuk melakukan proses gerak lanjutan dari gerak cabang dasaran kemarin. Ini mau saya lanjutkan kembali. Oke, kita simak video selanjutnya. Oke, kita kurangin dulu cabang-cabang bagian yang positif tidak akan digunakan agar nampak jelas batang utamanya sampai alur dari bawah sampai ke atasnya lebih jelas. Kita kurangi dulu, karena batang-batang liar ini kalau untuk sancang ini sebenarnya kunci utamanya rajin aja buang tunas-tunas liar yang udah jelas nggak kepakai. Karena sancang ini kalau kita telat perawatan ataupun tidak telaten untuk membuang tunas-tunas liar kayak gini, dia akan memperlambat semuanya. Untuk perapatan ranting, untuk pembesaran cabang, dia akan sangat lama. Makanya dianjurkan sebulan sekali itu pasti harus ada pemeriksaan di bagian tunas-tunas liar itu. Misalnya ada tunas yang jelas tidak akan terpakai, segera dibuang saja. Karena itu benar-benar ngabisin nutrisi iya, terus bikin lambat juga iya. Itu sangat susah sekali. Apalagi untuk jenis-jenis liarnya, misalnya pohon udah di pot atau di luar ground gitu, banyak tunas-tunas liar, terus kita biarkan saja, nanti biasanya cabang-cabang yang sudah dikawat itu yang akan kalah. Dia akan melanjut jalurnya ke tunas-tunas baru, akan menyuburkan tunas-tunas baru itu. Makanya sering dikontrol, sering diperhatikan. Minimal lah sebulan sekali itu tunas-tunas liar pasti udah banyak untuk jenis sancang ini. Dan kalau untuk melakukan tahap awalan ya kawan-kawan, misalnya kita mau proses gerak dasar atau awalnya kita mau buat kerangka percabangan ataupun mulai awal penggerakan pohon sancang. Ini cara yang saya gunakan selama ini biasanya gini. Misalnya kita mau ngawat bagian yang sini, ya bagian cabang yang ini mau kita gerakkan, usahakan sisakan 2 atau 3 cabang dulu. Misalnya ini, nah kemarin kan ada di bagian belakang itu saya biarkan, saya pelintir dulu yang ini, saya gerakkan yang ini. Kalau yang kita pelintir dengan kawat itu sudah normal dan tidak terjadi patah ataupun normal lah intinya, atau sempurna itu tadi, kita pelintirannya udah pas, baru
si cadangan itu tadi dibuang. Jadi sebelum kita ngawat, sisakan dulu 2 atau 3 cabang untuk cadangan. Ketika kita melintir kawat yang mau kita gerakkan tadi patah, kita masih ada cadangan 1 atau 2 cabang. Tapi kalau kita buang semua ketika kita pelintir yang udah kita pilih, kita pelintir dan patah, itu malah jadi beban resiko kita. Kita nggak ada cadangan cabang lain untuk lanjutan yang sudah kita pilih, cabang yang mau kita gerakkan itu tadi. Memang benar, patah pun dia akan tumbuh lagi, cuman akan memperlambat proses pohon itu mau cepat jadi. Itu aja. Itu kunci utamanya untuk konsep awal penggerakan pohon sancang ya. Itu kalau saya biasanya melakukannya seperti itu. Oke, di sini ada cabang yang sedikit rumit ya. Biasanya bingung kawan-kawan untuk memilih juga. Itu pernah saya alami juga waktu saya awal-awal di bonsai dulu, agak panik saya milihnya gitu kan. Karena banyaknya kelompok tunas-tunas baru atau tunas liar seperti ini, mana yang akan kita gunakan. Nah, cara untuk memilihnya gini ya kawan-kawan ya. Ini patokannya di sini. Nah, di sini nih patokannya. Ini dengan ini jarak tingginya kan terlihat tuh jelas, tinggi yang sini. Nah, kemudian kita tarik untuk kita lihat, kita review antara cabang ini dan cabang ini ada restan sedikit, mungkin setengah senti, itu lebih tinggi yang sini. Otomatis cabang yang sebelah sini itu lebih rendah daripada cabang yang sini. Kan gitu, karena tinggi yang ini daripada yang ini. Jadi untuk pemilihannya, cari yang posisinya serasi dengan cabang yang ini. Kalau kita pilih cabang yang bagian atas ini, itu akan terlihat kesan kaku, walaupun nantinya ini bisa kita gerakkan ke bawah, tapi dia naik ke atas dulu, lalu baru turun dengan cabang yang sini. Itu akan terkesan kaku. Nah, kalau kita milih yang sini terlalu berdempetan dan harus kita loser dengan jangka waktu yang panjang lagi. Jadi kesimpulannya mana yang dipilih? Yang ini ya kawan-kawan yang kita pilih. Nah, yang ini yang kita pilih. Ini kita buang, ini kita buang, dan ini akan kita buang. Untuk di bagian belakang ada satu nih. Nah, ini yang untuk perpecahan ngisi di bagian belakang. Yang untuk bagian depan ini yang akan kita gerakkan nanti. Nah, arahnya ke sini. Jelas ya? Oke, kita lanjut, kita buang ya. Yang sini kita buang di bagian sini. Nah, ini lumayan ini, segini ini. Kalau kita setek ya, hidup, kita pelintir, terus nanti udah ada gerak, kita tanam di ground. Besarnya segini, paling besar segini itu paling 2 tahun aja kalau untuk sancang itu kawan-kawan. 2,5 tahun lah. Itu mentok-mentoknya, asalkan kita rutin mupuk ya. Itu harganya waduh luar biasa. Nah, kita biarkan saja yang bagian belakang untuk cadangan dulu, ataupun nanti kalau bisa kepakai juga untuk ngisi background di sebelah belakang ya, di bagian belakang. Nah, ini yang akan kita lanjutkan gerakannya ini, mengikuti atau kita buat serasi dengan gerak percabangan di sebelah sini. Untuk pakai kawatnya usahakan yang sesuai ukurannya agar tidak beresiko patah. Oke. Dan perhatikan mata tunasnya ya, jangan sampai kegencet oleh kawat, bahaya kalau kegencet.
ya kan. Dia ada rongga ya kawan-kawan ya. Di sini ada rongga, tidak terlalu berdempetan misalnya seperti ini. Nah kan bersilang nggak enak ngelihatnya. Tapi ini di posisi tadi, nah dia ada ruang, istilahnya restan. Kenapa ini saya langsung buat ke bawah? Karena nanti ketika kawat ini walaupun sudah dilepas, cabang itu akan tetap naik. Nah, dia akan tetap naik karena apa ya istilahnya, ngejar matahari lah, ngejar sinar matahari itu tadi. Oke, kita lanjutkan untuk penggerakan cabang di yang ini ya, yang bagian atas. Kalau dia ngelupas kayak gini, biarin saja, kita koncek sekalian. Misalnya kita buang yang pecahan ini, setelah itu nanti diolesi salep kambium, tidak masalah. Yang penting bagian ujungnya kita kurangin ya. Nah, kita sisakan ujung saja di bagian daun. Oke, setelah kita kawat yang sini dan dia normal, tidak ada yang patah, rem dulu pertumbuhannya agar yang sini lebih dapat banyak asupan makanan biar. Oke, saya lanjutkan dulu untuk pengawatan yang lainnya, nanti kita lihat hasilnya ya. Ini setelah kita lakukan pengawatan tadi ya. Nah, ini hasilnya, kerangka dasarnya. Nah, ini hasil dari kerangkanya ya, masih kecil sih, cabangnya masih kecil karena masih dasar ya. Nanti kalau udah seimbang ataupun udah agak besar lagi cabang-cabangnya, baru kelihatan pohon ini gagah. Karena ini masih dasaran konsep-konsepnya. Nanti mana yang terkesan kaku, sambil berjalannya waktu perkembangannya seperti apa, kita akan lakukan proses pemahatan lagi. Jalur-jalurnya kita pilih lagi, mana yang cabang dominan yang bakal kita pertahankan, itu akan kita lanjutkan. Tapi ketika kita masih pengelosan seperti ini, jangan diotak-atik dulu bagian akarnya ataupun batangnya, biarkan dulu. Pasti berjalannya waktu pohon itu akan menentukan arahnya sendiri sebenarnya. Jadi apa ya, sambil berjalannya waktu pohon ini akan menentukan sendiri. Nanti kadang kita pas lewat, oh ya pohon ini kok bagusnya dari sini, nah pohon ini kok dari sini lebih bagus. Itu akan sebenarnya akan menyadarkan sendiri dia nanti. Jadi itulah yang bahasanya banyak orang bilang di bonsai itu nikmati prosesnya. Nah oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.